kelas 6, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita akan belajar tema 8, Bumiku, subtema 2, Bumiku dan musimnya, pembelajaran 5. Dalam pembelajaran kali ini, muatan pelajaran yang terdapat di dalamnya Bahasa Indonesia KD 3.8, IPA KD 3.8, dan SBDP KD 3.3. Perputaran bumi mengelilingi matahari dan perputaran bulan mengelilingi bumi menyebabkan gerhana bulan dan gerhana matahari. Apa perbedaan gerhana bulan dan gerhana matahari? Bagaimana posisi bumi dan bulan dan matahari jika terjadi gerhana bulan atau gerhana matahari? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Gerhana bulan merupakan peristiwa terhalangnya sinar matahari yang menuju bulan oleh bumi. Ada dua istilah, yaitu umbra merupakan daerah gelap yang tertutup bayangan inti bumi, dan penumbra adalah daerah yang lebih terang daripada daerah umbra. Gerhana bulan terjadi ketika kedudukan bulan, bumi, dan matahari membentuk garis lurus. Kedudukan bumi berada di antara bulan dan matahari. Kalian bisa lihat pada gambar posisi matahari, bumi, dan juga bulan pada saat terjadinya gerhana bulan, dan juga daerah disebut umbra dan penumbra. Gerhana bulan ada dua jenis, yaitu gerhana bulan total terjadi ketika posisi bulan berada pada umbra bumi, sehingga bulan tertutup penuh oleh bayangan bumi. Gerhana bulan sebagian terjadi ketika hanya setengah bagian bulan yang masuk ke dalam umbra bumi. Bulan bergerak masuk ke daerah penumbra bumi. Kalian bisa lihat pada gambar posisi bulan ketika terjadi gerhana bulan sebagian dan ketika gerhana bulan total. Gerhana bulan terjadi diakibatkan karena adanya gerakan revolusi bumi dan juga revolusi bulan yang mengelilingi bumi dan ikut dengan bumi mengelilingi matahari. Mari kita lihat peta pikiran gerakan bulan dan juga bumi berikut ini. Bumi melakukan gerak rotasi dan juga gerak revolusi. Gerak rotasi adalah gerak berputar melalui porosnya yang menyebabkan pergantian siang dan malam. Sedangkan gerak revolusi adalah gerak bumi mengelilingi matahari yang menyebabkan pembuatan sistem kalender Masehi, gerhana bulan, gerhana matahari, dan juga pergantian musim. Bumi memiliki satelit, yaitu bulan. Bulan juga bergerak pada porosnya yang disebut dengan rotasi dan juga mengelilingi bumi yang disebut dengan revolusi dan ikut dengan bumi mengelilingi matahari. Itulah gerakan bulan dan juga bumi. Kita telah mengetahui bahwa bulan melakukan dua jenis gerakan, yaitu gerakan rotasi dan revolusi. Mari kita cari informasi lebih jauh tentang hal tersebut. Bacalah teks berikut ini dengan teknik memindai. Gerakan bulan. Berikut jenis gerakan bulan beserta akibatnya. Rotasi bulan. Sama halnya bumi dan planet lainnya, bulan juga berputar pada porosnya atau berotasi. Waktu yang diperlukan bulan untuk melakukan satu kali rotasi sama dengan waktu yang diperlukan bulan untuk berevolusi mengelilingi bumi. Dapat dikatakan bahwa periode rotasi bulan sama dengan periode revolusinya. Hal itu menyebabkan permukaan bulan yang menghadap bumi akan selalu terlihat sama. Revolusi bulan mengelilingi bumi. Selain berputar pada porosnya, bulan juga bergerak mengelilingi bumi yang disebut revolusi bulan. Akibat revolusi, bulan akan tampak berubah-ubah jika terlihat dari bumi. Perubahan ini disebut fase bulan. Fase bulan dipengaruhi oleh posisi bulan terhadap bumi dan matahari. Revolusi bulan mengelilingi matahari. Selain berputar pada porosnya dan bergerak mengelilingi bumi, bulan juga bergerak mengelilingi matahari. Karena bulan merupakan satelit alami bumi yang selalu bergerak mengelilingi bumi.
Ketika bumi bergerak mengelilingi matahari, bulan pun melakukan hal yang sama. Waktu yang diperlukan bulan mengelilingi matahari sama dengan waktu yang diperlukan bumi mengelilingi matahari. Dapat disimpulkan bahwa dalam satu tahun, bulan hanya satu kali bergerak mengelilingi matahari dan 12 kali bergerak mengelilingi bumi. Hal inilah yang menyebabkan ada 12 bulan selama satu tahun di dalam kalender. Manusia hanya dapat merasakan akibat yang ditimbulkan oleh gerakan bulan, baik gerak rotasi maupun gerak revolusi. Berikut akibat-akibat gerak bulan. Pertama, adanya fase-fase bulan. Kedua, terjadinya pasang surut air laut. Ketiga, terjadinya gerhana. Dan keempat, permukaan bulan yang terlihat dari bumi selalu sama. Nah anak-anak, berdasarkan informasi yang kamu dapat dari bacaan tersebut dengan teknik membaca memindai, lengkapilah peta pikiran di bawah ini dengan penjelasannya. Tuliskan pada buku latihan tematik kalian dan jangan lupa kirimkan jawabannya kepada guru kalian. Anak-anak, kali ini kita akan belajar mengenai tari gantar dari Kalimantan Timur. Tari gantar merupakan jenis tarian pergaulan antara muda-mudi yang berasal dari suku Dayak. Tari ini melambangkan kegembiraan dan juga keramah tamahan suku Dayak. Tari ini awalnya merupakan tarian yang dilaksanakan pada saat upacara pesta tanam padi. Properti yang digunakan sebuah tongkat panjang yang digunakan untuk melubangi tanah pertanian dan bambu pendek tabung benih padi yang siap ditaburkan pada lubang tersebut. Sedangkan gerakan kaki dalam tarian ini menggambarkan cara menutup lubang tanah tersebut. Mari kita perhatikan gerakan-gerakan dasar dari tari gantar. Yang pertama, gerakan tangan memegang kusak. Keempat jari tangan memegang kusak menggenggam dari bawah ke atas, sedang ibu jari melingkari kusak dari atas. Posisi kusak vertikal saat digenggam. Pada saat menggerakkan tangan yang memegang kusak, sudut siku 25 derajat dan ke bawah hingga sudut 45 dengan mengancang-ancang bambu. Tangan pergelangan yang aktif bergerak. 2. Gerakan tangan memegang senak atau tongkat. Dasar gerakan memegang senak dan cara menggenggamnya. Keempat jari tangan memegang senak, menggenggam dari sisi luar ibu jari menutup dari atas ujung senak. Senak posisi lurus ke bawah. Pada saat diangkat, ujung bawah senak kurang lebih 1 jangkar dari lantai dan ditaruh kembali hingga ujung bawah senak bertumpu di dasar lantai di depan ujung jari kaki kiri. Gerakan ini dilakukan dengan mengikuti gerakan kaki. Saat kaki melangkah, senak diangkat. Pada saat kaki diletakkan, senak bertumpu di lantai. Ketiga, gerakan kaki dan gerakan berjalan. Posisi awal kedua kaki sejajar. Sebelum kaki dilangkahkan, ujung jari kaki menumpu atau menyentuh lantai, kemudian dilangkahkan. Gerakan ini dilakukan bergantian dengan kaki melangkah kanan, kiri, dalam hitungan 1-4 atau sesuai yang dikehendaki pelatih tari. Tumit kaki menumpu lantai. Sebaliknya, jari-jari kaki ke atas dengan arah hadap kaki agak ke kanan 25 derajat dan lurus ke depan. Lalu tumit kaki diangkat. Ujung jari-jari kaki menumpu lantai. Kemudian kaki ditarik ke belakang agak ke samping melampaui kaki kiri. Ujung jari kaki menyentuh lantai. Berat badan pada kaki yang satunya. 4. Gerakan posisi badan. Pada dasarnya, gerakan dan posisi badan pada saat melakukan gerak tari gantar dalam posisi biasa. Begitu juga pada gerak tari lainnya dari pedalaman Kalimantan Timur. Kalaupun ada tekanan pada posisi badan, tekanan itu tidak terlalu ditonjolkan seperti pada waktu badan merendah. Pantat tidak ditonjolkan ke belakang seperti pada ciri khas tari balik, dan tidak membusungkan dada ke depan dan ke belakang hingga badan merendah untuk mengimbangi. Nah, anak-anak, berlatihlah tarian gantar, baik sendiri ataupun berlatih dengan kelompok. Pelajari terlebih dahulu gerakan-gerakan dasar tari gantar. Baiklah anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat kalian pahami dengan baik dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Ibu ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.